I've been feeling slow, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 62 Praktikan Laboratorium Simulasi Industri. Dengan saya, Sofia Fitriana Sari, dengan NPM 210320100023, dan rekan saya. Saya Randy Lowita Siregar dengan NPM 210320100055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan jurnal modul 2 kami yang berjudul Analisis Antrian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Siloam dengan Software ProModel. Baik teman-teman, di sini pada laporan praktikum simulasi komputer kami ini dengan judul Analisis Antrian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Siloam dengan menggunakan software ProModel terdapat abstrak. Antrian merupakan kegiatan yang sering dijumpai sehari-hari. Antrian terjadi ketika terdapat pihak yang menunggu untuk mendapatkan layanan. Suatu proses antrian dimulai dari kedatangan seorang pasien pada suatu fasilitas layanan, menunggu dalam suatu baris jika semua pelayanannya sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Masa antrian ini sering kita jumpai, salah satunya yaitu di Rumah Sakit Siloam Bekasi. Aktivitas sistem antrian pada Rumah Sakit Siloam meliputi pasien datang, mengambil nomor antrian, pasien menunggu panggilan, selanjutnya pasien dipanggil, dokter memeriksa pasien, dokter memberi obat, dan pasien membayar. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan sistem antrian menggunakan software ProModel. Dalam perhitungan dengan software ProModel, kita mendapatkan 3 replikasi yang kemudian didapatkan hasil H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang P1 hingga P2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Kemudian dapat disimpulkan bahwa total waktu yang didapatkan sebesar 64,5 menit atau dengan rata-rata sebesar 6,45 menit, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dikerjakan. Nah, tujuan dari sistem antrian ini untuk mengetahui rata-rata jumlah pasien yang menunggu dan lamanya waktu pelayanan di Rumah Sakit Siloam ini. Di sini kata kuncinya yaitu antrian, sistem simulasi antrian, software ProModel. Lalu terdapat pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, dunia industri berkembang sangat pesat, baik industri jasa maupun industri produk. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi bagi perusahaan penyedia jasa. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara membatasi waktu pelayanan sehingga perusahaan dapat memenuhi target banyaknya pelayanan pada customer. Rumah sakit merupakan salah satu industri pelayanan kesehatan yang saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Seiring dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi penduduk Indonesia, permintaan pelayanan kesehatan yang berkualitas meningkat. Mengantri atau antrian merupakan salah satu bagian dari kehidupan. Memberikan terlalu banyak layanan melibatkan biaya yang berlebihan dan tidak menyediakan kapasitas layanan yang cukup menyebabkan garis tunggu menjadi terlalu panjang. Baik akan mempengaruhi dari jumlah pasien yang ingin berobat di rumah sakit, sehingga perlu meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. Indikator dalam melihat mutu pelayanan dapat dinilai dari efektivitas dan efisiensi dari pelayanan yang diberikan terhadap pasien. Rumah Sakit Siloam merupakan salah satu rumah sakit swasta yang menyediakan berbagai pelayanan medis yang didukung dengan peralatan medis yang berkualitas. Dengan adanya kualitas yang baik, sehingga banyak masyarakat berobat ke rumah sakit tersebut. Dikarenakan banyaknya pasien, maka rumah sakit Siloam ini sering terjadi antrian yang cukup panjang. Adanya antrian yang cukup panjang ini, maka diperlukan perhitungan atau simulasi sistem yang baik. Simulasi adalah imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi
dan meningkatkan performansi sistem. Kelebihan dari penggunaan simulasi adalah menghindari penggunaan biaya yang mahal, tidak memakan waktu yang lama, dan tidak mengganggu sistem yang berjalan. Dengan demikian, diharapkan simulasi sistem antrian ini bisa memperbaiki serta meningkatkan efisiensi sistem yang ada di Rumah Sakit Siloam. Salah satunya yaitu sistem antrian ini. Dari permasalahan yang di atas, maka kita akan menyelesaikan sistem antrian yang terjadi di Rumah Sakit Siloam ini dengan menggunakan metode simulasi. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan software ProModel. ProModel merupakan singkatan dari Production Modeler, aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. Software ProModel ini sangat membantu untuk perhitungan karena hasil yang didapatkan sudah valid dan tidak ada data yang salah. Nah, selanjutnya kita ke metodologi penelitian. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Data yang telah dikumpulkan akan diolah pada software ProModel. Data tersebut meliputi data sekunder dan dilakukan pengamatan pada sebuah rumah sakit, di mana data tersebut yang akan digunakan untuk memperbaiki sistem antrian yang terjadi di rumah sakit tersebut agar memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari para pasien. Di sini terdapat tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan yang dilakukan di sebuah rumah sakit. Studi kasus penelitian ini adalah analisis antrian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Siloam, Bekasi. Data-data yang dibutuhkan antara lain, yang pertama, data waktu pasien datang, kedua, data waktu menunggu nomor antrian, ketiga, data waktu pasien menunggu panggilan, keempat, data waktu pasien dipanggil, kelima, data waktu dokter memeriksa pasien, keenam, data waktu dokter memberikan obat, ketujuh, data waktu pasien membayar. Berikut tabel aktivitas antrian pelayanan kesehatan pada rumah sakit. Selanjutnya, kita beralih ke tahap pengolahan data. Dalam subbab ini, berisikan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data. Nah, di sini terdapat flowchart-nya, berikut merupakan flowchart-nya yang dimulai dari kata mulai, lalu studi literatur dan studi lapangan, selanjutnya membuat perumusan masalah, tujuan penelitian, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu kita ke pengumpulan data, lalu selanjutnya ke pengolahan data menggunakan software ProModel dan diverifikasi data-datanya, lalu akan divalidasi dan jika benar, maka ada hasil pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, lalu selesai. Nah, pada tahap mulai ini merupakan tahap yang paling awal dalam penelitian. Selanjutnya, kita akan mencari studi pustaka pendukung dari penelitian kita. Lalu kita akan mencari studi lapangan, di mana kita akan mensurvei tempat-tempat yang cocok untuk penelitian kita. Setelah itu, kita akan merumuskan suatu masalah, yaitu mencari pertanyaan serta jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membatasi masalah, lalu tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kita teliti tadi. Lalu kita akan mengumpulkan data di mana pada studi kasus ini ada 7 data yang akan diinput. Yang pertama, pasien datang di rumah sakit, pasien mengambil nomor antrian, pasien menunggu panggilan, pasien dipanggil dokter, lalu dokter memeriksa pasien, dokter memberikan obat, dan yang terakhir pasien membayar. Kemudian data yang kita kumpulkan tadi akan diverifikasi dan divalidasi. Nah, lalu ada pengolahan data. Data-data yang kita kumpulkan tadi akan diolah menggunakan software ProModel. Lalu diverifikasi. Verifikasi ini merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validasi suatu validitas sesuatu. Nah, lalu kita ke validasi. Validasi ini adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok,
atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur. Lalu setelah itu kita ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah kita. Lalu kita tarik kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai, maka penelitian selesai didapatkan hasil yang valid. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaplikasian software. Nah, pada modul 2 ini kita menggunakan software model. Langsung saja kita pilih file, kita pilih new, dan kita ganti namanya sesuai dengan kita. Untuk time unit kita tetap pilih minute, dan untuk distance unit kita pilih meter. Lalu kita pilih OK, dan kita pilih full, lalu kita pilih location. Nah, di sini pada location ini kita akan menggambarkan 7 aktivitas pada sistem ASEAN di rumah sakit. Langsung saja. Yang pertama, sini saya memilih ya untuk menggambarkan pasien datang. Lalu kita akan memberi nama, mengganti namanya dengan cara menghilangkan centang, dan kita pilih teks, lalu kita pilih kita ganti namanya menjadi kita centang lagi. Nah, teksnya sudah keluar sini. Kemudian kita akan memilih lagi teks. Kita akan mengganti namanya. Kita centang lagi, maka teksnya sudah keluar. Lalu saya menggunakan teks ini kita hilangkan centang untuk mengganti namanya. Kita ganti menjadi lalu kita lagi. Nah, di sini teksnya sudah keluar. Dan saya akan menggunakan kita akan gantinya nanti di sini jadi saya tinggal lagi untuk menggunakan ini namanya sudah keluar. Dan saya akan menggunakan vektor. Ini kita namanya akan ganti menjadi saya akan menggunakan vektor. Lalu kita akan mengganti namanya. Cara menghilangkan centang pada new, kita pilih teks, kita berikan di sini, kita ganti namanya menjadi dan saya akan menggunakan ini
kita akan ganti namanya dengan cara menggunakan centang pada new, kita pilih teks, sini kita ganti namanya menjadi terus setelah aktivitas tergambarkan di sini, maka kita akan langsung ke build, lalu kita pilih entities. Nah, pada entities ini kita akan menggambarkan pasien dengan di sini kita ganti namanya menjadi pasien. Setelah itu langsung saja kita pilih build, kita pergi ke arrival. Nah, ini kita akan menuliskan entity-nya itu pasien. Kita klik OK, dan location-nya kita pilih yang awal yaitu pasien datang, lalu klik OK. Kemudian untuk kuantitinya kita pilih 1, untuk occurrence kita kasih NF, frekuensi kita kasih 1. Dan selanjutnya kita enter terlebih dahulu, baru kita masukkan lagi entitasnya yaitu pasien. Lokasinya selanjutnya yaitu mengambil nomor antrian. Quantity kita pilih 1. Occurrence kita kasih event. Frekuensi kita pilih 1. Lalu kita klik enter lagi. Kita pilih entity, pasien, patient, kita pilih pasien melalui panggilan, lalu klik OK. Untuk entity kita pilih, kita kasih 1. Untuk occurrence kita pilih F. Untuk frekuensi kita kasih 1. Dilakukan sampai aktivitas yang ke-7. Kita pilih pasien dipanggil, quantity kita kasih 1, occurrence kita kasih F, frekuensi kita pilih 1. Lalu kita enter lagi, entity kita pilih pasien, location kita pilih dokter memeriksa pasien, quantity 1, occurrence kita kasih I, frekuensi kita kasih 1. Kemudian kita enter lagi, kita pilih entity, kita pilih pasien, klik OK. Kemudian location kita pilih dokter memberi obat, quantity kita pilih 1, INF kita tulis, occurrence kita tulis INF, dan frekuensi kita tulis 1. Jangan lupa kita enter lagi, kita pilih pasien, lalu klik OK. Untuk location kita pilih pasien membayar, quantity kita pilih 1, occurrence kita tulis frekuensi kita pilih 1. Setelah semuanya ini tertuliskan di sini semua aktivitasnya, lalu kita pergi ke build, lalu kita ke processing. Nah, pada di sini processing ini kita pilih entity-nya yaitu pasien, location kita pilih lokasi awal yaitu pasien datang. Nah, kemudian kita pilih output-nya pasien, destinasinya kita pilih yaitu aktivitas selanjutnya yaitu mengambil nomor antrian. Maka ini akan ada centangnya, tanda panah yang menunjukkan aktivitas selanjutnya yaitu ke pengambilan nomor. Selanjutnya kita pilih move logis, lalu kita pilih yang static ini. Nah, di sini kita akan menuliskan data-data sesuai pada Excel modul 1 kemarin. Kita tuliskan di sini yaitu 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Lalu kita enter untuk memunculkan output di sini. Nah, kita pilih discrete distribution, lalu kita klik OK. Selanjutnya, di sini terdapat Poisson dan binomial, di mana pada Poisson terdapat rank 100. Kemudian langsung saja kita pilih export, lalu kita pilih application ini dengan ProModel, yaitu software yang kita gunakan saat ini. Kita pilih ProModel. Nah, ini Poisson untuk aplikasinya kita pilih ProModel, dan untuk method distribution ini kita pilih yang
terbesar di sini antara Poisson dan binomial. Karena yang terbesar ini Poisson, maka kita pilih Poisson. Langsung saja kita klik OK. Kemudian untuk ini kita X. Selanjutnya kita akan pilih di sini yang simbol seperti palu ini ya teman-teman. Klik full, lalu kita pilih move for, kita klik kanan, kita paste. Nah, maka hasilnya sudah muncul di sini. Lalu kita X. Nah, selanjutnya kita klik enter, kita pilih entity lagi, kita klik OK. Untuk location kita pilih mengambil nomor, kemudian untuk output kita pilih pasien. Untuk destination ini kita pilih aktivitas selanjutnya yaitu pasien menunggu panggilan. Maka akan muncul tanda panah ini yang menggambarkan aktivitas setelah mengambil nomor, maka ke aktivitas selanjutnya yaitu pasien menunggu panggilan. Langsung saja kita klik move loggage, lalu kita pilih di sini start bit, kemudian kita tuliskan di sini data pada lagi satu ini. Kita pilih di sini 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Kita enter untuk menunjukkan auto fit. Kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, lalu kita klik OK. Dan di sini terlihat Poisson dan binomial lebih besar Poisson dengan rank 100. Lalu kita klik export, kita pilih aplikasinya dengan model, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan pilih ini, klik ini, kita pastikan di sini, kita paste, sini sudah keluar, kita X. Selanjutnya ini kita enter lagi, kita masukkan entity, kita masukkan location selanjutnya yaitu pasien yang dipanggilan. Lalu untuk outputnya kita pilih pasien, untuk destinasinya kita pilih destinasi selanjutnya yaitu pasien dipanggil. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul tanda panah ini. Lalu kita pilih move loggage, kita pilih start bit, kemudian kita masukkan data-datanya. Masukkan datanya yaitu 13, 16, 14, 15, 16, 17, 19, 12, 15, 17. Lalu kita enter untuk memunculkan autofit ini. Kita pilih discrete distribution, lalu kita klik OK. Kemudian sudah diketahui hasil yang terbesar yaitu Poisson dengan rank 100 dan binomial dengan rank 847. Dan kita pilih export. Kita pilih aplikasinya pro model dan fit distribution ini sudah benar yaitu Poisson. Lalu kita klik OK, kita X, ini, lalu kita pilih ini, kita paste di sini, klik kanan, kita paste, lalu paste, X, ini sudah keluar, lalu kita enter, kita masukkan entity-nya yaitu pasien, kemudian location-nya yaitu pasien dipanggil, kita kasih output pasien, kita kasih destination-nya dokter memeriksa pasien, kita klik OK, kita pilih move loggage, kita pilih stop bit, lalu kita masukkan datanya dalam sini. 1, 2, 3, 4, kemudian kita akan klik autofit. Kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Di sini sudah terlihat yang terbesar yaitu Poisson
Kemudian kita pilih export, kita pilih aplikasinya Pro Model. Ini yang terbesar Poison, langsung saja kita klik OK. Dan kita klik ini, kita pastekan di sini, paste, paste, ya keluar hasilnya, kita enter, kita pilih entity pasien, maaf, kita pilih location-nya, dokter memeriksa, hasil untuk output-nya kita pilih pasien, destination-nya kita pilih dokter memberi obat, kita lalu klik OK, kita pilih blocklist, kita pilih start feed. Sini kita masukkan datanya lagi, kita pilih datanya yaitu 26, 25, 27, 30, 20, 20, 25, 30, 20, nomor vaksin 20, selanjutnya ada 27, ada 23, dan ada 30, kita enter. Di sini kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, kita klik OK, kemudian sudah diketahui hasil yang terbesar yaitu binomial. Langsung saja kita export, lalu kita pilih Pro Model sesuai dengan software yang kita gunakan saat ini, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik ini, kita pastekan di sini, kita paste, kita keluar hasilnya, lalu kita pilih lagi, kita enter dulu, lalu kita pilih entity pasien, location-nya kita pilih dokter memberi obat, kemudian kita pilih output pasien, kita pilih destinasi selanjutnya itu pasien membayar, kita pilih OK, kita pilih move logis, kita pilih start date ini. Nah, kita akan masukkan datanya di sini. Kita masukkan data yaitu 5, 7, 6, 4, 8, 5, 6, kemudian ada 7, ada 6, ada 4, ada 8. Kita enter. Nah, outputnya ini sudah keluar, lalu kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Nah, ini sudah diketahui bahwa yang terbesar yaitu binomial. Kemudian kita pilih export, lalu kita pilih aplikasinya dengan model. Di sini sudah benar yaitu yang terbesar binomial, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih ini, kita pastekan di sini, lalu kita paste X, kemudian kita close daftarnya. Kita pilih entity-nya pasien, lalu klik OK, kita pilih location, kita pilih pasien membayar, untuk outputnya kita pilih pasien, destinasinya kita pilih exit, kita klik OK, kita pilih blocklist, kita pilih start date, kemudian kita masukkan datanya di sini. Data kita masukkan di sini, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 3, 4, enter. Lalu kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, kita klik OK,
Di sini sudah diketahui nilai yang terbesar yaitu binomial dengan rank 100 dan Poisson dengan rank 94. Maka yang terbesar sini yaitu binomial. Lalu langsung saja kita klik export. Kita pilih application-nya dengan model. Di sini sudah benar binomial yang terbesar, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih ini, kita pastikan di sini, kita paste. Setelah semuanya terpenuhi aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 7, maka kita akan melakukan run teman-teman dengan cara kita pilih simulation, kita pilih option terlebih dahulu, kita ganti runtime ini menjadi 8. Kemudian untuk number of application ini kita pilih, kita ganti menjadi 10. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan langsung saja pilih run. Jika keluar seperti ini, kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Maka kita simpan. Kita simpan di sini teman-teman. Kita simpan. Kita save. Nah, di sini sudah terjadi run-nya teman-teman. Kita bisa mempercepatnya ke sini. Ini. Nah, jika keluar seperti ini, maka bisa dikatakan run yang dilakukan sudah sukses. Kita klik yes. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk skenario-nya tetap kita pilih normal run dan application-nya kita pilih all ya teman-teman. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar datanya. Nah, data yang kita gunakan yaitu entity activity. Nah, yang akan digunakan pada jurnal itu yang ini operate time in system ini yang nantinya akan digunakan pada laporan jurnal. Dan ini merupakan hasil dari pengolahan data menggunakan ProModel. Nah, ini hasil aktivitas yang sudah kita buat tadi. Nah, sekian pengaplikasian software pada modul 2 yaitu ProModel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Nah, pada gambar 3.1 ini merupakan hasil checking error pada software ProModel. Dengan analisa dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Selanjutnya menghitung replikasi. Replikasi yang digunakan yaitu 1 sampai dengan 10 dan total waktu dengan satuan menit. Nah, total waktu ini didapatkan dari hasil output simulasi pada software ProModel dan didapatkan rata-rata sebesar 6,455 dengan standar deviasi 0,1127682 dan variasi 0,01271667 dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, dan confidence interval sama dengan 95%, dan alpha sama dengan 5% atau 0,05. Maka Z alpha per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96 dan halbit sama dengan 0,05. 0,805,926 dan beta sama dengan halbit atau 0,0805,926 dan N aksen sebesar 2,74251 yang dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya
terdapat dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, pada tabel 3.2 ini merupakan total waktu pengukuran dan pada tabel 3.3 ini merupakan hasil output simulasi. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model yaitu metode well confidence interval dengan masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Dan jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Kemudian variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Nah, berikut ini merupakan penentuan validasi dengan perhitungan well confidence interval. Nah, pada tabel 3.4 ini merupakan perbandingan output real system dan pro model. Dan di sini didapatkan nilai DF sebesar 2,01902 yang dibulatkan menjadi 2 dan nilai HW sebesar 10,82. Kemudian untuk analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar pada rentang yang telah ditentukan sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Nah, selanjutnya ada output simulasi. Nah, berikut ini pada gambar 3.2 merupakan hasil output aktivitas antrian rumah sakit pada software model. Nah, pada gambar 3.3 ini merupakan hasil output aktivitas antrian rumah sakit pada pengaplikasian di software ProModel juga. Selanjutnya ada analisa output. Nah, dari hasil analisa output ProModel yang didapat diketahui bahwa aktivitas sistem antrian di rumah sakit memiliki 7 aktivitas, yaitu pasien datang, mengambil antrian, pasien menunggu panggilan, pasien dipanggil, dokter memeriksa pasien, dokter memberi obat, dan pasien membayar. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system muncul pada replication 1 selama 6,56 menit, replication 2 selama 6,47 menit, replication 3 selama 6,37 menit, replication 4 selama 6,33 menit, replication 5 selama 6,27 menit, replication 6 selama 6,396 menit, replication 7 selama 6,47, replication 8 selama 6,50 menit, replication 9 selama 6,61 menit, dan replication 10 selama 6,58 menit. Dari hasil verifikasi dengan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di rentang yang telah ditentukan, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini yaitu Rumah Sakit Siloam merupakan salah satu fasilitas di daerah Bekasi yang menjadi tempat untuk melayani masyarakat untuk memeriksa kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, verifikasi dan validasi, hasil output dianalisis, kemudian dilakukan pengumpulan data, hasil output verifikasi dan validasi dari software ProModel pada aktivitas antrian di Rumah Sakit Siloam meliputi pasien datang, mengambil nomor antrian, pasien menunggu panggilan, pasien dipanggil, dokter memeriksa pasien, dokter memberi obat, dan pasien membayar. Kemudian pada output simulasi sebanyak 3 replika, di mana pada replika 1 didapatkan total waktu sebesar 6,56 menit, lalu replika 2 didapatkan total waktu 6,47 menit, dan pada replika 3 didapatkan total waktu 6,37 menit. Selanjutnya diketahui nilai Halbit sebesar 0,0805926, dan didapatkan hasil bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar rentang yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total yang total output simulasi ProModel. Kemudian dari hasil result didapatkan bahwa average time system muncul pada replication 1 sampai dengan replication 10. Maka untuk penelitian selanjutnya dapat diperhatikan dalam melakukan pengukuran dan perhitungan data supaya hasil bisa optimal. Harapannya bisa menambah wawasan dan pengembangan mengenai metode antrian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.